Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya. Halo dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita ini. Channel yang membahas misteri weton, energi spiritual, dan sisi lain kehidupan yang penuh makna. Semoga kamu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dijauhkan dari segala bentuk pengkhianatan. Amin ya robbal alamin. Kamu pernah dikhianati lur? Atau justru kamu yang pernah bermain api dalam hubungan? Hati-hati. Karena konon, ada beberapa weton yang dikenal berbakat selingkuh. Dan lebih parahnya lagi, karma dari weton ini bisa sangat pedih. Jangan-jangan, kamu salah satunya? Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, yuk bantu channel ini berkembang dengan cara klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu yang juga penasaran soal weton. Dan tulis di kolom komentar sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, agar hidup kita selalu dilimpahi keberkahan dan dijauhkan dari pengkhianatan, baik sebagai pelaku maupun korban. Amin. Dalam tradisi Jawa, weton dipercaya bukan hanya membawa rejeki dan keberuntungan, tapi juga menunjukkan kecenderungan watak dan pola hidup seseorang. Nah, hari ini kita bahas 6 weton yang konon sering terlibat dalam perselingkuhan, baik sebagai pelaku maupun jadi orang ketiga. Tapi ingat, ini bukan untuk menghakimi, ya. Justru kita bahas agar bisa lebih mawas diri, dan tahu bagaimana mengendalikan diri serta menghadapi karma yang bisa datang sewaktu-waktu. 1. Selasa Legi lur pandai menyembunyikan rahasia. Pemilik weton Selasa Legi dikenal sebagai pribadi yang cerdas, penuh pertimbangan, dan sangat pandai menjaga citra. Mereka tahu cara menampilkan diri yang anggun, ramah, dan bersahaja di depan banyak orang. Tapi justru di balik kepiawaian ini, tersembunyi kemampuan luar biasa dalam menyimpan rahasia, termasuk urusan perselingkuhan. Mereka bukan tipe yang mudah jatuh cinta secara sembrono. Tapi saat mereka menemukan seseorang yang membuat jiwanya terpikat, mereka bisa sangat dalam. Jika hubungan resmi mereka sedang tidak bahagia, dan datang orang baru yang memberi rasa hidup kembali, maka Selasa Legi bisa tergoda untuk bermain hati, dengan rapi dan nyaris tak terdeteksi. Orang Selasa Legi punya kemampuan menyembunyikan emosi. Mereka bisa tertawa bersama pasangan, padahal hatinya sudah terpaut pada orang lain. Mereka pandai menyusun alibi, tidak sembarangan mengumbar kode di media sosial, dan tahu cara mengatur jadwal agar semuanya tetap tampak normal. Dalam dunia modern, mereka bisa menjadi silent cheater, berselingkuh dalam hati, atau secara fisik, tapi tidak pernah terbongkar. Namun sayangnya, semesta tidak bisa dibohongi. Karma dari Selasa Legi tidak selalu datang dari terbongkarnya rahasia, tapi justru dari hancurnya hal-hal yang mereka jaga mati-matian. Contohnya, reputasi yang tiba-tiba jatuh karena fitnah, karir yang seret padahal sedang berada di puncak, atau hubungan yang retak karena kepercayaan pasangan perlahan menghilang, meski belum tahu sebabnya. Yang lebih menyakitkan, Selasa Legi sering merasa dikhianati oleh kehidupan. Padahal itu adalah hasil dari rahasia-rahasia yang disimpan terlalu lama. Semesta punya caranya sendiri untuk mengingatkan mereka bahwa cinta dan kepercayaan adalah hal yang tak boleh dikotori demi ego sesaat. Jika kamu lahir di Selasa Legi, waspadalah terhadap kebiasaan menyimpan terlalu banyak dalam hati. Tidak semua rahasia itu aman disembunyikan. Jika kamu sedang tidak bahagia, bicaralah. Jangan cari pelarian dalam bentuk orang ketiga. Karena sebesar apapun kamu menjaga citra, energi karma akan selalu tahu siapa yang membohongi hati sendiri, dan siapa yang memilih jujur meski menyakitkan. 2. Kamis Kliwon lur, cinta tapi bingung komitmen. Orang yang lahir pada Kamis Kliwon seringkali memiliki energi spiritual yang tinggi dan daya tarik batin yang kuat. Mereka memancarkan aura misterius, tenang, dan menenangkan. Orang-orang di sekitar mereka sering merasa nyaman, bahkan tanpa banyak kata. Tapi di balik pesona itu, Kamis Kliwon menyimpan tantangan besar dalam urusan cinta. Mereka mencintai dengan dalam, tapi sering bingung saat diminta untuk berkomitmen penuh. Banyak dari mereka adalah pemimpi. Mereka mencari cinta yang bukan hanya secara fisik cocok, tapi juga yang bisa menggetarkan hati. Masalahnya, ketika sudah berada dalam sebuah hubungan, mereka sering merasa belum cukup klik. Ini membuat mereka mudah tergoda saat bertemu seseorang yang memberi getaran baru, meskipun mereka sudah punya pasangan. Dan dari situlah celah untuk selingkuh mulai terbuka. Yang unik dari Kamis Kliwon adalah, mereka jarang selingkuh karena nafsu.
Justru lebih banyak karena keterikatan batin. Saat mereka merasa terhubung dengan seseorang, mereka bisa terhanyut dan lupa bahwa ada komitmen yang harus dijaga. Mereka terbuai oleh ikatan jiwa, walau kadang hanya sepihak. Dan sayangnya, mereka kerap tidak sadar bahwa itu menyakiti pasangan mereka sendiri. Karma dari Kamis Kliwon biasanya tidak datang dalam bentuk kehilangan langsung, tapi dalam bentuk penyesalan mendalam yang menghantui selama bertahun-tahun. Bisa saja mereka kehilangan orang yang benar-benar mencintai mereka, lalu bertahun-tahun kemudian menyadari bahwa tak ada yang bisa menggantikan ketulusan itu. Atau hidup mereka terasa stagnan, seperti kehilangan arah, karena pernah menghancurkan hati yang tulus. Kadang juga karma datang dalam bentuk terjebak dalam hubungan yang penuh manipulasi. Karena dulu mereka terlalu bermain perasaan, kini mereka jatuh cinta pada seseorang yang mempermainkan hati mereka balik. Sakitnya berlipat ganda, karena mereka paham rasanya kehilangan kepercayaan. Maka, jika kamu lahir di Kamis Kliwon, waspadailah ketertarikan emosional yang mendalam tapi sesaat. Boleh jatuh cinta, tapi jangan hancurkan cinta yang sedang kamu bangun hanya karena rasa penasaran. Ingat, energi spiritual yang kamu bawa itu kuat, dan jika kamu gunakan untuk melukai, luka itu akan kembali padamu dalam bentuk penyesalan yang sulit diobati oleh waktu. 3 Rabu Wage Lur, terlalu banyak godaan. Pemilik weton Rabu Wage seringkali dikelilingi oleh aura yang menyenangkan. Mereka ramah, terbuka, dan tahu cara membuat orang lain merasa dihargai. Namun sayangnya, sikap ini bisa dengan mudah disalahartikan oleh lawan jenis. Saking mudahnya membuat nyaman, mereka kerap kali dianggap flirty, meskipun sebenarnya tidak berniat begitu. Justru inilah akar dari godaan demi godaan yang datang tanpa diminta. Rabu Wage memiliki magnet sosial yang kuat. Di tongkrongan, mereka jadi pusat perhatian. Di kantor, mereka jadi tempat curhat favorit. Di media sosial, mereka gampang dicari dan disukai. Tanpa sadar, hal ini bisa membuat mereka terlena, karena siapa sih yang gak senang diperhatikan dan dipuja? Namun dari pujian demi pujian inilah celah untuk perselingkuhan terbuka lebar. Kebanyakan orang Rabu Wage bukan selingkuh karena niat jahat, tapi karena terlalu mudah merasa iba atau tidak enakan. Saat ada orang lain yang memberi perhatian lebih, mereka sulit berkata, tidak. Mereka takut menyakiti hati orang lain, dan akhirnya terjebak dalam hubungan ganda. Di satu sisi ingin menjaga pasangan, di sisi lain merasa kasihan dengan si pihak ketiga. Akhirnya, semuanya jadi korban. Karma yang datang kepada Rabu Wage biasanya tidak langsung. Justru muncul dalam bentuk kehilangan yang pelan-pelan menguras batin. Bisa berupa pasangan yang sebenarnya sangat tulus tiba-tiba menjauh. Atau hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun hancur dalam hitungan minggu. Bahkan ada yang mengalami nasib pahit, ditinggal di saat mereka sedang butuh dukungan. Lebih parahnya lagi, karena karakter Rabu Wage yang penuh pesona, mereka sering dikira playgirl. Padahal kadang mereka cuma terlalu baik dan gak tega menolak. Tapi ingat, niat baik tanpa batas bisa berubah jadi celaka, kalau kita tak bisa menjaga hati dan kesetiaan. Jadi, jika kamu lahir di Rabu Wage, waspadalah pada godaan yang datang lewat pujian dan perhatian. Bukan semua orang yang mendekat itu tulus. Dan tidak semua perhatian perlu dibalas. Jika tidak belajar tegas dan jujur pada diri sendiri, bukan hanya hubunganmu yang hancur, tapi reputasi dan batinmu pun ikut tercabik oleh karma yang menyakitkan. 4 Jumat Pon Lur, sulit puas dalam hubungan. Orang yang lahir pada Jumat Pon punya karakter yang kuat, emosional, dan penuh semangat. Mereka dikenal sebagai pribadi yang penuh gairah hidup, aktif, dan cenderung romantis. Namun di balik pesona itu, Jumat Pon punya tantangan besar dalam menjaga komitmen. Bukan karena mereka tidak setia, tapi karena mereka sering merasa hubungan yang dijalani belum benar-benar memenuhi kebutuhan batin atau emosionalnya. Jumat Pon itu tipe pencari. Mereka terus mencari makna, rasa, dan keintiman yang mendalam. Jika dalam hubungan mereka merasa stagnan, tidak dihargai, atau bosan, maka mereka bisa tergoda untuk melihat rumput tetangga yang tampak lebih hijau. Bahkan dalam pernikahan sekalipun, mereka bisa menyimpan keinginan untuk coba rasa baru. Apalagi jika merasa pasangan tidak lagi memberi perhatian seperti dulu. Yang membuat situasi makin rumit adalah kemampuan komunikasi mereka yang memikat.
Jumat Pon bisa dengan mudah membuat orang jatuh hati, terutama karena pembawaan mereka yang lembut, peka, dan tahu apa yang harus dikatakan untuk menyentuh hati. Tapi kalau mereka tidak menjaga integritas, keterampilan ini bisa berubah menjadi alat untuk membuka celah perselingkuhan. Karma dari Jumat Pon seringkali datang dalam bentuk hubungan yang saling melukai. Mereka bisa ditinggalkan begitu saja tanpa alasan, atau dipertemukan dengan pasangan yang mempermainkan hati mereka seperti dulu mereka mempermainkan hati orang lain. Tak jarang mereka hidup dalam siklus hubungan yang berulang. Selalu ada cinta, tapi selalu berakhir pahit. Bahkan beberapa pemilik weton ini merasa seperti dikutuk untuk gagal dalam cinta. Padahal, semua itu hanyalah cerminan dari ketidakjujuran yang pernah mereka abaikan. Ketika mereka mulai jujur, berani memilih dan bertahan dalam kesetiaan, saat itulah energi karma mulai berubah jadi pelindung, bukan kutukan. Maka, jika kamu lahir di Jumat Pon, belajarlah mengenali kebutuhan batinmu dengan jujur. Jangan jadikan orang lain sebagai pelarian saat hatimu hampa. Karena selingkuh bukan jalan keluar, justru bisa jadi pintu masuk menuju lingkaran karma yang perih. Percayalah, cinta sejati tidak dicari di luar sana. Ia muncul saat kamu bisa setia, bahkan pada cinta yang sedang dalam ujian. 5 Minggu Pahing Lur sering jadi orang ketiga. Weton Minggu Pahing punya daya tarik yang unik, tidak mencolok, tapi menusuk perlahan. Mereka adalah tipe yang misterius, memikat lewat cara bicara yang tenang, mata yang penuh makna, dan sikap yang tampak dewasa. Banyak yang merasa nyaman curhat pada mereka, lalu tanpa sadar jatuh hati. Dan inilah tantangan terbesar Minggu Pahing. Mereka sering terjebak dalam peran sebagai orang ketiga, bukan karena niat, tapi karena situasi yang menggiring ke sana. Seringkali, mereka hanya ingin menjadi pendengar, teman diskusi, atau penyemangat. Tapi karena aura mereka yang menenangkan, orang lain, terutama yang sedang goyah dalam hubungan, mudah merasa dimengerti oleh Minggu Pahing. Dari sini muncullah rasa yang perlahan berubah jadi keterikatan. Dan saat kedekatan itu melebihi batas, maka muncullah hubungan yang menyimpang dari komitmen. Ironisnya, Minggu Pahing sering bukan pelaku utama. Mereka bahkan merasa bersalah, merasa dijadikan pelarian, atau jadi pengisi kekosongan. Tapi karena sudah terlanjur nyaman, mereka tetap bertahan. Hati mereka bicara, tapi logika mereka diam. Dan itulah awal dari badai besar dalam hidup mereka. Karma yang menghantui Minggu Pahing bukan dalam bentuk langsung, tapi dalam pola hidup yang berulang. Mereka bisa mengalami jatuh cinta berulang kali pada orang yang tak bisa dimiliki. Selalu jadi pilihan kedua, atau berada dalam hubungan yang statusnya tak jelas. Bahkan ada yang sampai usia matang pun terus berputar dalam lingkaran cinta yang rumit dan menyakitkan. Selain itu, mereka juga bisa menghadapi rasa bersalah berkepanjangan. Apalagi jika keterlibatannya menyebabkan keluarga orang lain hancur. Dalam beberapa kasus, rejeki bisa tersendat, kesehatan memburuk karena stres batin, atau hubungan dengan keluarga sendiri terganggu karena perasaan yang belum selesai. Jika kamu lahir di Minggu Pahing, waspadalah. Jangan biarkan hatimu jadi pelabuhan sementara bagi kapal-kapal yang sedang oleng. Kamu pantas mendapatkan cinta yang utuh, bukan yang terpecah. Dan ingat, menjadi orang ketiga bukan hanya menyakiti orang lain, tapi bisa mengikat karmamu sendiri dalam rantai penyesalan yang panjang. Bebaskan dirimu sebelum semuanya terlambat. 6 Sabtu Pon Lur, selingkuh karena luka lama. Orang dengan weton Sabtu Pon punya karakter yang kuat, keras di luar tapi lembut di dalam. Mereka dikenal sebagai pribadi pekerja keras, tangguh, dan tidak mudah percaya pada orang lain. Namun, di balik ketegaran itu, Sabtu Pon sering menyimpan luka lama yang tak terselesaikan. Luka yang bisa berasal dari masa kecil, pengkhianatan masa lalu, atau pengalaman cinta yang menghancurkan kepercayaan mereka. Dan saat luka itu terpicu kembali dalam hubungan, Sabtu Pon bisa tergoda untuk mencari pelarian di luar komitmen. Berbeda dari weton lain yang tergoda karena pesona atau cinta baru, Sabtu Pon biasanya selingkuh bukan karena ingin mencari cinta lagi, tapi karena mereka merasa tidak dimengerti, tidak dihargai, atau lelah dipendam sendiri. Mereka jarang mengeluh, tapi begitu merasa kosong dalam hubungan, mereka bisa mencari pelampiasan, bukan untuk jatuh cinta, tapi untuk menenangkan luka batin. Yang membuat situasi semakin berbahaya,
Sabtupon bukan tipe yang gampang terbaca. Mereka bisa menjalani hari-hari seperti biasa, tetap bertanggung jawab, tetap hadir di rumah, tapi hatinya sedang berjalan ke arah lain. Dan ketika selingkuh terjadi, mereka tidak akan mengaku, kecuali ketahuan. Namun, ketika semuanya terbongkar, dampaknya sangat destruktif. Bukan hanya hubungan yang hancur, tapi juga harga diri, kehormatan, dan kepercayaan orang-orang terdekat. Karma yang dialami Sabtupon seringkali berat. Banyak dari mereka mengalami kehilangan yang besar dalam waktu singkat. Pasangan pergi membawa anak, usaha yang sedang tumbuh tiba-tiba kolaps, atau bahkan sakit fisik yang berkaitan dengan beban emosi yang tak dilepaskan. Dalam banyak cerita, Sabtupon yang menyakiti pasangan setianya sering mengakui bahwa hidup mereka berubah muram setelah itu, bukan karena dihukum orang, tapi dihukum oleh rasa bersalah dan karma dari semesta. Namun, kabar baiknya, Sabtupon juga dikenal sebagai weton yang cepat pulih, jika mereka mau belajar. Ketika mereka menyesal sungguh-sungguh, memperbaiki diri, dan berdamai dengan luka lama, mereka bisa menjadi pasangan yang sangat setia dan protektif. Tapi semua itu dimulai dari keberanian untuk tidak menyakiti saat disakiti, dan tidak lari saat luka muncul kembali. Maka jika kamu lahir di Sabtupon, sadarlah bahwa kekuatanmu bukan untuk membalas dunia atas luka yang pernah kamu alami. Justru kekuatanmu adalah kemampuan untuk menahan diri, mengubah trauma menjadi kedewasaan, dan membangun cinta dengan dasar kejujuran. Karena jika kamu menyakiti orang lain dengan luka yang kamu bawa, maka semesta akan menambahkan luka yang sama dalam hidupmu, dan mungkin lebih dalam. Untuk kamu yang termasuk salah satu weton di atas, jangan langsung merasa buruk ya. Justru dengan tahu potensi ini, kamu bisa 1. Menjaga komunikasi dengan pasangan. 2. Lebih waspada menjaga hati dan sikap. 3. Mencari penguatan spiritual supaya tidak mudah tergoda. Ingat, karma tidak hanya datang karena niat buruk, tapi juga karena abai terhadap kepercayaan orang lain. Perselingkuhan itu bukan hanya soal nafsu lur, tapi tentang mengkhianati kepercayaan dan rasa aman seseorang. Dan dalam hidup ini, tidak ada luka yang benar-benar bisa hilang, hanya bisa dimaafkan. Maka siapapun kamu, apapun wetonmu, kalau ingin hidup tenang, belajar jujur dan setia itu mutlak. Karena karma itu seperti bayangan, pelan, tapi pasti mengejar. Nah, dari keenam weton tadi, apakah kamu termasuk? Atau kamu pernah punya pengalaman dengan salah satu dari weton tersebut? Tulis ceritamu di kolom komentar ya, biar jadi pelajaran buat kita semua. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman, sahabat, atau pasanganmu. Tulis juga sholawat, Allahumma sholli, ala Sayyidina Muhammad, agar hati kita selalu dijaga dalam kebaikan dan kesetiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.